Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cinta Putri Angelita dan rekan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, pastikan teman-teman tahu alasan mengapa Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk Anda, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Lalu apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Lalu apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, akan tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Dari sumber historis, lahirnya Pancasila diawali dengan janji dari pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lalu di bawah pimpinan Perdana Menteri Jepang dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Zunbicho Sakai, di mana dalam sidang pertama BPUPKI ini terbentuklah 3 konsep dasar negara menurut Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah itu, BPUPKI membentuk Panitia 9. Dari Panitia 9 inilah terbentuklah rumusan versi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lalu pada sidang kedua BPUPKI disetujui secara bulat mengenai Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka dan Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Zunbi Inkai. Hasil dari sidang PPKI yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk sementara waktu pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dari sumber yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian sumber sosiologis. Tidak semua peraturan di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Maka dari itu sumber sosiologis ini mencangkup tentang moral-moral bangsa Indonesia yang tidak tertulis, seperti nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan universal, nilai-nilai etis kemanusiaan, cita-cita kebangsaan, dan cita bangsa. Kemudian yang terakhir adalah sumber politis. Dalam bahasa Indonesia yang bernegara dan juga berpemerintah, pastinya masyarakat Indonesia berperan penting dalam sektor pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup banyak orang, yaitu warga-warga negara bangsa Indonesia. Sedikit penjelasan dari kami, semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.